aku yakin mereka juga bisa bantu teman-teman semua di situ kok. Oke, mungkin yang pertama teman-teman, di sini adalah peluang magang kayak gini. Ini peluang magang ini teman-teman nanti silakan nih tuliskan posisi dan juga silakan tuliskan lokasi ataupun mitra yang ingin teman-teman tuju kayak gitu. Kemudian nanti yang kedua, ini nanti ada gambaran program dan juga kriteria. Gambaran program dan juga kriteria ini bisa didapatkan di mana, Sam? Jadi kalau nanti teman-teman nih buka ataupun ingin mendaftar gitu ya di salah satu posisi, di sana udah ada keterangannya tuh. Oh, kira-kira nanti programnya ngapain aja sih gitu. Habis itu nanti juga sudah pasti ada kriteria di bawahnya. Misalnya nih kayak mahasiswa dengan jurusan accounting ataupun dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman merasa sesuai nih atau merasa cocok gitu ya dengan gambaran program ini yang ingin teman-teman kembangkan dan juga kriteria-kriteria teman-teman semuanya, teman-teman nanti silakan tulis nih ataupun teman-teman silakan centang gitu ya. Kalau teman-teman merasa oh ini nggak cocok nih dengan aku kayak gitu atau oh ini kira-kira kurang oke nih, teman-teman boleh aja teman-teman kasih tanda silang atau teman-teman boleh aja kosongin kayak gitu. Jadi terserah teman-teman, tapi kalau teman-teman merasa cocok, teman-teman silakan centang aja. Kemudian teman-teman, di sini juga ada kompetensi. Kompetensi ini didapatkan dari mana sama teman-teman. Kalau teman-teman mau mendaftar, di sana sudah tercantumkan kompetensi apa aja yang ingin dikembangkan. Kemudian juga teman-teman bisa nih, buat nanti tulis nih kira-kira mata kuliah yang kira-kira teman-teman inginkan seperti itu. Ataupun mata kuliah yang kira-kira tuh bisa cocok kayak gitulah dengan posisi seperti ini. Ini teman-teman bisa banget ditulisin di sini dan teman-teman boleh banget nih tulisin catatan-catatan yang ada di sini. Misalnya nih catatannya adalah, oh mungkin gambaran programnya ini sesuai dengan minat aku, kriterianya juga sesuai dengan passion aku gitu. Tapi mungkin mata kuliahnya tuh aku ada yang nggak tahu nih, ini nanti bisa dikonversi ke mata kuliah mana ya, kayak gitu. Nah, ini silakan teman-teman tulis catatan di sini. Nah, lembar kertas kerja ini teman-teman boleh banget nih nanti nggak cuma buat satu mitra, nggak cuma buat satu posisi, teman-teman boleh banget tulis ini banyak posisi gitu. Karena kan posisi ini teman-teman sekarang boleh melamar hanya di 22 mitra. Jadi teman-teman pastikan bahwa teman-teman di sini tuh memilih program magang ataupun program studi independen versi terbaiknya dengan teman-teman dengan framework ini ataupun dengan lembar kertas kerja ini. Nah, kira-kira nih nanti kalau misalnya oh ini posisi ini ataupun mungkin di satu section ini gitu ya, teman-teman ngerasa cocok nih dengan diri aku ataupun ini kayaknya oke nih. Silakan teman-teman tulis centang di sini. Kayak gitu, kalau teman-teman sudah menulis ini dan tapi teman-teman dirasa oh nggak cocok kayak gitu, teman-teman nanti silakan di sini ditulis silang ataupun teman-teman boleh kosongin aja. Nah, lembar kertas kerjanya teman-teman, aku udah sedia ini template kosongnya, begitu teman-teman silahkan screenshot aja di sini. Mungkin aku kasih waktu sekitar 5 detik kali ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke banget. Thank you banget teman-teman yang udah screenshot kayak gini. Mungkin juga sudah dibantu juga sama Mbak Ayu nih di kolom chat. Teman-teman silakan aja nanti download aja itu lembar kertas kerjanya, teman-teman bisa edit sesuka hati teman-teman. Oke, mungkin kayak gitu Mbak Ayu. Kita sekarang tanpa menunggu lama-lama lagi, biar teman-teman juga bisa kerja, teman-teman juga bisa dipandu nih sama para fasil kita. Mungkin teman-teman sekarang sudah bisa join ke breakout room. Apakah breakout room-nya sudah dibuka, Mbak Ayu? Atau Mas Adit? Sebentar, Kak Adit, apakah sudah aman untuk breakout room-nya? Sudah, Kak. Oke, Sudah dibuka terima kasih, untuk Kak breakout Adit. room. Oke, baik teman-teman. Teman-teman udah boleh banget nih buat join ke breakout room masing-masing. Aku saranin nih teman-teman ya, teman-teman silakan join ke breakout room yang isinya sedikit, jangan isinya banyak. Kenapa? Karena pengalaman nih teman-teman dari yang sebelum-sebelumnya gitu antusiasnya tinggi banget. Yang join breakout room-nya banyak itu tuh malah kurang intens kayak gitu. Ataupun mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan tuh nanti harus nunggu nih ngantri kayak gitu. Nah, jadi teman-teman silakan banget nih buat bisa join ke breakout room yang dikit. Nanti teman-teman di sana bisa dapetin experience yang lebih ataupun mungkin experience yang lebih intens ataupun mungkin bisa langsung tanya jawab atau kalau mungkin teman-teman juga oke gitu ya dengan para teman-teman fasil yang di sini yang bantuan aku, teman-teman nanti bisa lebih bisa tektokannya tuh lebih enak kayak gitu loh. Kayak orang pacaran tuh bisa lebih ngobrol heart to heart kayak gitu ataupun mungkin deep talk kayak gitu. Oke teman-teman silakan banget nih sekarang boleh banget teman-teman buat join ke breakout room masing-masing. Kakak-kakak fasil di sini juga boleh banget nih, sudah boleh banget buat join ke breakout room kakak-kakak fasil semuanya.
Oke, terima kasih Kak Sem. Oh iya, reminder juga buat teman-teman peserta nih, teman-teman mahasiswa, jangan lupa di rename ya. Jadi nama underscore universitasnya apa gitu ya, supaya nanti lebih nyaman saat perkenalan dan juga saat sharing-sharing bersama fasilnya. Oke. Mungkin mungkin karena ada yang live di YouTube juga ya, mungkin karena kalau yang di live di YouTube itu susah gitu ya, ataupun nggak bisa join ke breakout room, mungkin teman-teman yang live di YouTube juga bisa banget nih, yang nonton di YouTube kita, di YouTube-nya channel MSIB, teman-teman boleh banget nih bertanya-tanya. Langsung aja teman-teman tanya di kolom chat di YouTube, nanti akan aku bantu jawab di main room sini. Tapi buat teman-teman yang ada di main room, aku mohon dengan sangat, buat join ke breakout room-nya masing-masing, silakan teman-teman join ke breakout room yang isinya paling sedikit. Kayak gitu, biar teman-teman di sini bisa langsung intens ataupun bisa langsung tanya-tanya nih dengan kakak-kakak yang ada di Fasil. Teman-teman yang ada di main room, silakan join ke breakout room, biar nanti bisa bareng tanya-tanya langsung sama kakak-kakak Fasil yang ada di sana. Oke, mantap Kak Sem. eh, bisa apakah bisa di luar konteks Kak masalah SKS boleh, tapi nanti ya pembahasannya ini kita bahasnya masalah lembar kerja tempat pemilihan magang terlebih dahulu seperti itu. Oke, saya langsung share screen, mohon maaf agak berisik karena adanya di luar ruangan ini. Oke, baik. Sudah terlihat ya, teman-teman? Sudah terlihat atau belum? Nanti masalah internet, iya, terima kasih. Masalah internet seperti SKS dan lain-lain, itu teman-teman bisa tanyakan, nanti ada grup WhatsApp, jadi saya nanti kirimkan link grupnya di sini, teman-teman bisa langsung masuk aja, gitu. Nanti selamat bergabung dengan kawan-kawan baru, kawan-kawan yang sudah ada di situ, seperti itu. Ini terkait lembar kerja pemilihan tempat magang, terkait nama, kampus, dan prodi sudah jelas ya. Saya rasa tidak ada yang perlu ditanya lagi ya. Ini nama teman-teman kok gitu. Ini data diri teman-teman, nama kampus dan prodi. Seperti itu. Catatan untuk nanti ketika apa namanya sudah di itu di tempat di mana di grup saya itu nanti teman-teman akan dikasih penugasan terkait lembar kerja tempat pemilihan magang yang nanti masing-masing akan dikumpulkan di Google Drive seperti itu. Nah, ini posisi magang ya, maksudnya yang pertama. Posisi magang serta perusahaannya. Misalnya, ini contoh ya teman-teman, jadi teman-teman nggak usah menulis finance, accounting, tax, dan paragon. Begitu. Saya rasa cukup jelas. Yang pertama, misalnya yang pertama itu teman-teman bisa mengisi posisi finance bagi teman-teman dari prodi akuntansi atau teman-teman dari fakultas teknik bisa mengisi technical engineering. File ini lagi nanti belum di-download. Oke, nanti saya kasih link grup ke teman-teman, jadi teman-teman gampang bisa download di situ. Seperti itu. Lalu yang kedua ada gambaran program.
Gambaran program ini teman-teman bisa menemukannya di website MBKM di bagian MSIB. Di bagian MSIB nanti teman-teman cari posisi yang teman-teman lamar. Katakanlah tadi engineering, atau teman-teman yang akuntansi itu accounting, finance, accounting, and tax. Terlihat penuh dalam pengembangan bisnis Paragon. Ini nama perusahaannya Paragon ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak harus ngisi Paragon. Khusus teman-teman yang Paragon saja tidak usah diganti nama perusahaannya. Bagi yang bukan Paragon bisa diganti seperti itu. Merupakan departemen pendukung yang berperan sebagai mitra bisnis bagi departemen lain. Internship di finance, internship itu magang di finance, accounting, and tax akan dirotasi selama 1 semester di bawah departemen berikut ini. Nah, itu departemen-departemennya jika teman-teman ada, ini tinggal disalin bisa di website. Sekali lagi, bisa di website MSIB-nya seperti itu. Lalu yang kedua, ada kriteria. Mahasiswa dengan jurusan accounting, ekonomi, atau manajemen, atau bisnis. Nah, kriteria ini teman-teman itu sesuaikan dengan mitra yang ada ya, seperti itu. Mitra, misalkan katakanlah mahasiswa dengan semua jurusan. Nah, teman-teman bisa isi dengan mahasiswa semua jurusan. Atau mahasiswa khusus jurusan teknik, misalnya teknik sipil atau teknik industri seperti itu, teman-teman bisa mengisi sesuai prodi atau sesuai dengan kriteria dari perusahaan tersebut. Bersedia untuk melakukan WFH atau WFO di wilayah Jakarta. Jadi teman-teman nggak wajib mengisi di Jakarta juga, sesuai dengan letak penempatan perusahaannya. Katakanlah letak penempatan perusahaannya di Kalimantan Timur. Misalnya ganti di Kalimantan Timur itu juga bisa. Serta dapat mengoperasikan dasar-dasar penggunaan Excel, ini opsional, dapat menyesuaikan kriteria dari perusahaan tersebut. Apakah dari sini sudah jelas atau ingin ditanyakan dulu? Belum ya? Pertanyaan bisa di akhir. Ya, Iya, bagaimana? Ada yang ditanyakan dulu? Tadi ada yang nyalakan mic kalau saya nggak salah dengar. jika izin bertanya Kak tentang ini penempatan Kak. Boleh silakan. Kalau misalnya mitranya ini terpusat ya, soalnya milik pemerintah gitu Kak, misalnya dari kementerian apa gitu, pusatnya kan tetap Jakarta, tapi untuk penempatan mitranya tuh ada banyak cabang gitu Kak. Misalnya di beberapa provinsi di seluruh Indonesia gitu. Nah, kita ngisinya tuh boleh nggak Kak ini? Kita pilih yang sesuai dengan daerah kita gitu. Boleh jika kamu ingin menempatkan di posisi kamu. Misalnya posisi kamu ditempatkan di Bali sedangkan kamu tinggal di Jakarta. Bisa ditulis di situ atau mengikuti SOP dari perusahaan, nggak apa-apa, yang penting ditulis. Tapi nanti di SR atau SPTJM bisa ditulis kamu mau ditempatkan di mana, seperti itu. Bagaimana, sudah jelas? SR, SPTJM maksudnya gimana Kak? Soalnya SR saya kan sudah jadi. Nggak ada gitu apa Oh, masukan. iya, sesuai dengan yang itu ya. Ya nggak apa-apa, yang penting ikuti aja dulu. Nanti kriteria dari websitenya itu nanti disalin aja di situ, taruh di situ, nggak apa-apa. Seperti itu. Baik Kak, Sudah jelas? terima kasih. Iya, sama-sama. Saya lanjut ke KSA. Bagi teman-teman yang kemarin ikut acara yang sama, yang sudah ikut acara yang sama mungkin sudah paham KSA, tapi bagi teman-teman yang baru mengikuti, saya akan menjelaskan di sini KSA itu seperti apa. Yang pertama tentu saja ada kompetensi. Kompetensi itu terkait dengan apa saja yang dipelajari di sana. Misalnya SOP of Distribution Center. Atau misalnya kita ikut content creator di Pikiran Rakyat, nanti ada misalnya pembelajaran SEO, atau misalnya konten viral versus konten kreatif, seperti itu namanya kompetensi yang diajarkan oleh perusahaan tersebut. Ini saya pikir teman-teman bisa menghapus ini jika perusahaannya berbeda atau oleh perusahaan kawan-kawan. Nah, untuk mata kuliah itu bisa disesuaikan. Jadi saya belum bisa menjelaskan terlalu detail tentang mata kuliah. Mata kuliah itu bisa disesuaikan dengan teman-teman sedang mengambil mata kuliah apa.
Katakanlah di prodi akuntansi ini ada statistika, ekonomi, dan bisnis. Anggaran perusahaan etika profesi, sampai ke bawah ada PKL, praktik kerja lapangan. Seperti itu. Lalu kemudian catatan. Saya hampir lupa, untuk catatan teman-teman bisa menyesuaikan dengan catatan yang ada di sudah diberikan oleh pihak Kemdikbud yang tadi di bagian pertama. Yang tadi di bagian pertama itu ada di bagian yang pertama ya. Mahasiswa dengan jurusan accounting, ekonomi, dan bisnis. Nah, seperti itu. Ini relevan atau tidak dengan program studi teman-teman saat ini, seperti itu. Misalnya relevan dengan passion dan rencana masa depan, atau tidak relevan dengan prodi tetapi relevan dengan passion dan rencana masa depan. Bisa diganti seperti itu. Apa sudah jelas? Silakan bagi yang ingin bertanya terlebih dahulu sebelum saya kirim link grup WhatsApp-nya, supaya teman-teman bisa lebih intens untuk bertanya di Ya, link. misi. Iya, boleh, silakan. Izin nanya lagi Kak, untuk kompetensi itu artinya kegiatan atau nanti kurang lebih kayak job desk gitu Kak, yang dari perusahaannya gitu, atau apa itu Kak? Lebih ke pembelajaran. Kamu pernah sekolah kan tentunya. Di mata pelajaran itu pasti ada kompetensi dasar dong. Ya kan, ada KIKD itu pasti ada kan. Seperti itu. Oh iya, tapi itu di makul gitu ya, di makul Kak? Betul, betul. Tapi ini lebih ke matkul dan lebih ke sesuatu yang diajarkan ketika kita melakukan magang seperti itu. Oke, saya akan menjawab pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Kak, mitra yang ditulis di kolom peluang magang itu bebas ya? Bebas. Boleh menuliskan lebih dari satu atau gimana, dan untuk pengisian bekerja ini bersifat wajib. Kalau di saya itu, saya kurang tahu teman-teman yang lain. Maksud saya teman-teman fasil yang lain, tapi kalau di saya itu wajib, dan deadline pengumpulannya itu masih minggu depan. Seperti itu. Kalau di saya itu bersifat wajib karena saya akan mengoreksi dahulu supaya nanti ketika teman-teman benar ada tugas mengumpulkan ini, teman-teman udah nggak repot. Karena sebelumnya sudah saya koreksi. Apa sudah paham? Oh iya, saya ingatkan kepada teman-teman, untuk pengisian ini nanti jangan kaget ketika nanti ada pengisian logbook. Diisi satu mitra, sebenarnya boleh-boleh saja ketika teman-teman mendaftar lebih dari satu mitra. Tapi misalnya teman-teman hanya mendaftar satu mitra, tidak usah diisi lebih dari satu mitra. Jadi kalau misalnya sudah daftar, sudah apply lebih dari satu mitra, mau menuliskan ini lebih dari satu mitra, boleh. Oh ya, saya lupa mengingatkan, kemarin kata Kak Samuel, kata Kak Sem itu ada yang di sini, semakin banyak checklistnya semakin bagus. Saya akan menambahkan penilaian tambahan ketika teman-teman semakin banyak menceklis yang ada di minat ini, di bagian minat. Ya, tentu teman-teman paham apa yang saya maksud di bagian minat seperti itu. Ini kan ada kolom minat di sebelah gambaran program. Ya, gambaran program, ada passion atau minat. Ini kan ada checklist ya. Jadi teman-teman, semakin banyak checklistnya semakin bagus. Akan saya nilai sebagai catatan yang bagus untuk teman-teman magang ke depannya, seperti itu. Oke, saya akan menjawab pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, keberlangsungan tugas ini sebagai latihan nanti magang atau untuk analisis mitra ya Kak? Yang pertama tentu saja kita kan memilih tempat magang dulu ya, gitu. Lebih ke latihan untuk analisis aja. Tapi kalau misalkan latihan magang itu nanti ada sendiri. Saya belum bisa ngasih contohnya karena pastinya kita melamar di perusahaan dan posisi yang berbeda-beda. Jadi untuk latihan magangnya sendiri saya kurang tahu. Lebih ke latihan tanggung jawab kalian untuk mengisi logbook per minggunya. Oh ya, untuk logbook itu adalah catatan teman-teman ketika sudah melakukan magang seperti itu. Ya. Oh iya, kita selesai ini nanti sekitar jam 10-an ya, seperti itu. Nanti sekitar jam-jam 10 kita selesai.
maksimalkan teman-teman yang ada di sini jika ingin bertanya ya, karena waktu masih lama, masih panjang. Kak izin bertanya, di surat keterangan pakai alamat domisili asal KTP atau kita domisili tempat kita kuliah. Kalau teman-teman tinggal atau ingin berangkat dari domisili tempat kuliah, itu bisa menuliskan domisili tempat kuliah seperti itu. Misalnya teman-teman kuliah di Unpad atau teman-teman pengen magang di Sulawesi. Nah, tapi teman-teman tinggalnya di Bekasi katakanlah. Nah, teman-teman bisa mengisi dua-duanya. Domisili tempat kuliah jika ingin berangkat dari Bandung atau dari Unpad. Domisili yang kedua, misalnya teman-teman ingin berangkat dari Bekasi ke Sulawesi juga boleh. Seperti itu ya, kurang lebihnya. Karena saya pengalaman punya teman yang dia tinggal di Papua, kuliah di Papua maksud saya di Sulawesi dia berkuliah di Universitas Tadulako. Dia menulis tempatnya tuh di domisili KTP-nya dia seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua, permisi Kak, saya mau bertanya, berarti kita mengisi lembar kerja sampai 22 ya Kak, maksimal 22 lamaran. Kalau kamu sendiri melamar 22 lamaran, betul, mengisinya 22 juga. Bagaimana? Sudah jelas ya sepertinya. Untuk mata kuliah yang tidak relevan dengan lowongan, mitra yang dituju gimana? Apa boleh dibagi template lembar kerja pemilihan magangnya? Nggak apa-apa, nanti saya bagi template-nya, nanti link ada di Google Drive di grup saya. Oke, sebentar saya bagikan dulu link grupnya sebelum saya jawab pertanyaan berikutnya, seperti itu. Supaya teman-teman bisa lebih mengenal kawan-kawan yang ada di grup Fasil saya, dan teman-teman bisa menjadi orang-orang yang lebih produktif seperti itu di grup ini. Silahkan masuk ke link grup itu. Oke, saya jawab pertanyaan berikutnya. Permisi Kak, saya mau bertanya, saya sudah mendaftar di akun Magang Merdeka atau saya mengganti email, boleh Kak? Boleh sekali. Jika teman-teman di situ ada keterangan bisa mengganti email, itu jawabannya sangat bisa. Seperti itu. Cek di websitenya mengenai prodi ilmu hukum, masih ada 3 mitra, apa akan ada penambahan mitra? Betul, akan ada penambahan mitra ketika pendaftaran itu diperpanjang. Misalnya mitra yang kamu daftar sekarang di mitra Paragon. Di mitra berikutnya misalnya sekolahmu, atau di mitra selanjutnya misalnya ada RRI, kamu bisa mendaftar juga di situ seperti itu. Di kolom chat tidak muncul apa-apa ya. Sebentar ya, saya kirim ke umum. Silahkan, ini sudah bisa diklik atau belum? Saya rasa sudah ya, karena saya mengirim ke semua orang di sini. Izin bertanya, untuk pengajuan surat SPTJM, apakah sebaiknya menggunakan tanda tangan basah atau boleh yang elektronik? Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya, jika teman-teman bisa menggunakan yang basah boleh, elektronik boleh, yang penting bisa terbaca. Bagaimana ini link grupnya sudah bisa diklik atau belum? Kalau penuh bilang ya, nanti biar saya alihkan ke grup Fasil yang lain, karena Fasil yang lain mungkin masih sedikit anggotanya seperti itu. Oke, sudah. Silahkan diklik teman-teman, nanti akan saya berikan di situ ada di link di deskripsi grup. Silahkan baca link di deskripsi grup sembari mengeklik format lembarnya. Seperti itu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi seperti itu? Nggak apa-apa, misalnya mau nyalain mikrofon atau mau diketik, saya sangat membuka kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Oke, jika sudah aman, saya lanjut bahas yang lain terkait magang. Tapi di sini saya tidak akan membahas BBH, karena BBH itu masing-masing kebijakan berbeda seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang sedang membuat surat rekomendasi, alangkah baiknya meminta langsung ke kampus. Karena itu yang berhak mengisi itu kan kampus. Jadi wewenang ada di kampus, dan jangan lupa minta cap basah, harus cap basah dari kampus. Dan bagi teman-teman yang meminta transkrip nilai dari kampus, juga jangan lupa meminta cap basah dari kampus, baik dari dekan, kaprodi, atau dari pihak-pihak terkait, sampai ke rektor juga boleh.
begitu. Nah, untuk surat pertanggungjawaban mutlak itu juga harus tanda tangan atau cap basah dari kampus. Kak, boleh nggak Kak dari dekan? Boleh banget ya. Jadi teman-teman saya buka kesempatan untuk mengonfirmasi ke kampus atau berkomunikasi dengan pihak kampus. Begitu ya. Jadi dari teman-teman di sini, saya sudah melihat antusias dari kalian itu sangat baik ya, begitu. Oke, saya ulangi sekali lagi. Untuk pengisian lembar kerja, saya tunggu minggu depan ya. Untuk jamnya belum saya tentukan. Akan tetapi mungkin maksimal jam 23.59 seperti ya, begitu. Oh, di fakultas cuma bisa milih 2 aja Kak untuk daftar MSIB. Enggak apa-apa. Bener, enggak apa-apa. Misalnya milih 2 mitra aja untuk daftar MSIB. Boleh ya. 1 mitra boleh, 2 mitra boleh, nggak harus milih 22 ya teman-teman. 22 itu maksimal. Join grup WA-nya gimana? Mungkin temennya bisa kirim sebentar ya. Ini temennya saya kirimkan ya, saya kirimkan nomor WhatsApp saya atau grup chatnya bisa dikirim ke temennya ya, gitu. Itu link grup chatnya bisa dikirim ke temennya ke Nabila Safira ya. Saya kirim nomor saya aja supaya nanti bisa chat pribadi begitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin sebelum saya memberikan nomor saya ini ke temennya ya, namanya tadi Nabila Safira. Halo Kak, boleh tanya gak? Silakan ya. Makasih banget sama tadi presentasinya. Saya juga udah join grup WA-nya. Ini agak di luar pembahasan dari CV. Ini saya mau Boleh, nanya boleh. soal SPTJM. Jadi kan kemarin Magang Merdeka upload tentang lini masa program MSIB Angkatan 5 ya. Terus dijelasin, bukan dijelasin, maksudnya tertera bahwa tanggal 12 Juni sampai 1 Juli itu verifikasi berkas administrasi mahasiswa. Sedangkan katanya kan diperpanjangnya pendaftaran mahasiswanya sampai 30 Juni. Betul. Jadi intinya yang tanggal 12 Juni itu kita harus udah upload surat SPTJM, SR, dan lain-lain itu sebelum tanggal 12 ya, Kak? Oke. Sebelum tanggal 12 ya. Jadi untuk uploadnya itu, kalau saya boleh saran mending dari sekarang, karena misalnya nanti sewaktu-waktu pendaftarannya dibuka kembali, teman-teman gak kaget. Karena teman-teman sudah mendaftar atau mengupload dari sekarang, begitu. Misalnya dibuka lagi, teman-teman yang belum sempat mengupload bisa segera mengupload dengan tidak beramai-ramai di website tersebut. Oke, sudah terjawab atau belum? Oke, saya jawab pertanyaan yang ada di kolom chat dulu sebelum saya alih ke raise hand. Untuk di deskripsi grup tertulis konsultasi CV dan coba wawancara itu bisa kapan saja ya Kak, dan ada jadwalnya. Untuk konsultasi CV setiap hari 24 jam nonstop. Jadi mohon maaf jika saya tidur, saya balasnya pagi gitu. Karena saya jam 10 setengah 11 malam itu udah tidur. Biasanya saya udah tidur begitu. Paling saya jawabnya pagi. Tapi nggak apa-apa, teman-teman bisa jawab begitu. Untuk pertanyaan kedua, saya abis ini alih ke resen ya, kasihan teman-teman di resen itu kayak tangannya pegel gitu. Nah, untuk tes kebinekaan dan seleksi lainnya sampai tahap wawancara diadakan offline atau online ya. Untuk seleksi kebinekaan itu diadakannya online begitu ya. Seleksi kebinekaan itu online dan untuk seleksi lainnya ini mohon maaf agak berisik ya. Saya kembali lagi mohon maaf karena agak berisik, saya adanya di luar kamar. Karena kamar yang kemarin saya pakai itu kamar kakak saya, bukan kamar saya. Itu apa namanya? Untuk tes kebinekaan dan seleksi lainnya seperti tes wawancara atau tes psikotes itu kembali lagi ke kebijakan perusahaan. Begitu sudah jelas? Saya rasa sudah ya. Gitu sebentar ya. Saya jawab pertanyaan di resen dulu. Silahkan yang pertama tadi Alifiah Cahyarani MSIB 5. Silahkan bertanya, dinyalakan mikrofonnya.
Iya Kak, izin bertanya, kalau Boleh? misalnya mata kuliahnya ini tidak relevan dengan lowongan mitra yang dituju itu gimana ya Kak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, lamar aja. Misalnya ada matkul yang kamu rasa sedikit relevan, walaupun nggak relevan-relevan amat. Saya waktu itu nyari mata kuliah yang yang relevan banget, susahnya minta ampun. Angel tenan, susah banget, serius. Jadi saya, apa namanya, lihatnya di semua mata kuliah. Wah, nggak cocok nih saya rasa gitu, karena nggak jauh-jauh dari pendidikan sama agama Islam. Kebetulan saya dari prodi pendidikan agama Islam, dan saya mencocokkan itu agak gimana ya, disgusting begitu gitu loh, agak ganggu. Tapi saya coba satu, oke, media pembelajaran PAI yang saya di situ itu mata kuliah, salah satu mata kuliah yang ngulang. Jadi catatan untuk teman-teman, jangan malu ketika ada mata kuliah ngulang begitu. Nah, apa namanya, di situ saya lihat, oh kayaknya nih cocok nih media pembelajaran PAI sama konten kreator ini, walaupun sebenarnya nggak cocok-cocok banget begitu. Sudah terjawab ya? Tapi kalau misalnya ditulis di tugas yang lembar kerja magang ini Kak, kan ada kolom mata kuliah ya. Kebetulan kan saya prodi pendidikan bahasa Arab, itu sama sekali nggak ada yang relevan sama content writer gitu Kak. Itu gimana ya Kak? Apa dikosongin nggak apa-apa apa gimana? Boleh dikosongkan, boleh juga kamu isi misalnya di situ ada mata kuliah kayak KKN atau mata kuliah kayak apa namanya PKL atau magang, itu bisa diisi. Oke Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya ke Muhammad Wahyu Nasrullah. Silakan Muhammad Wahyu Nasrullah. Siap Kak. Oke, saya agak kaget ya dengar kakak sama-sama dari pendidikan juga. Saya kira saya sendiri di sini. Untuk KSA Kak, untuk KSA itu berdasarkan mata kuliah yang sudah kita ambilkan, sedangkan di pendaftarannya ini diminta transkrip semester sampai semester 3. Kalau misalnya mata kuliah yang cocok itu ada di semester 4 Kak, boleh enggak Kak? Ini kan jatuhnya udah selesai, kami udah UAS nih Kak, udah Oh, sedang UAS gitu. sudah diambil atau belum? Sudah diambil, cuman untuk sekarang kami sedang UAS gitu, belum belum sepenuhnya selesai. Gimana itu Kak? Oh, nggak apa-apa. Kamu apa namanya dicocokin matkul di semester berikutnya jika ada. Misalnya nggak adanya cuma matkul KKN Kak, atau cuma matkul magang atau kewirausahaan, boleh dicantumkan di situ jika ada. Bagaimana, sudah jelas? Dan untuk jumlahnya Kak, itu di kompetensi yang Kakak di contoh ini kan ada 8 nih, 1, 2, 3, sampai 8. Nah, Nggak kalau harus untuk 8, harus 8. harus 8. Harus sesuai dengan apa posisi yang kamu lamar. Misalnya kamu ngelamar posisi sebagai copywriting, di situ kompetensinya apa aja? Kompetensi yang sesuai dengan perusahaan ya, begitu. Oh iya, dan untuk ini Kak, yang centang itu Kak, itu gimana ngisinya Kak? Centang itu udah tulis aja centang di situ, gitu. Misalnya passion atau minat kamu iya enggak di situ. Misalnya enggak, kamu nggak usah ngasih iya, nggak usah ngasih centang gitu. Oh, maksudnya passion tuh minat kita ke posisi ini atau ke makul yang tadi kita isi di KSA? Kalau yang ini bukan Iya. yang KSA ya. Kalau yang KSA ini yang peluang terbaik ini nggak wajib. Nah, yang wajib pada centangnya hanya gambaran program saja. Oh, jadi itu hanya kayak apa ya? Kayak Cuma validasi bahwa tambahan. kita itu berminat ke posisi itu gitu. Itu ya. Iya, Oh, baik Kak. Terima kasih Kak. sama-sama. Ini 3 menit lagi kita percepat ya. 3 menit lagi, 2 menit lagi, sorry. 2 apa 3 ya kayaknya. Agak lupa, maaf. Saya lanjut ke Martin Khoiruni Samalia, agak dipercepat ya pertanyaannya karena sebentar lagi kita disuruh masuk ke ruang utama. Oke Kak, thank you atas kesempatannya. Aku juga mau bertanya mengenai KSA ini. Kebetulan aku juga jurusan accounting Kak. Nah, dari contohnya ini kan rata-rata mata kuliah yang udah ditulis di situ kan udah termasuk mata kuliah wajib nih Kak, dan udah aku ambil di semester sebelumnya. Nah, berarti nanti kalau aku misalnya ngisi di matkul ini berarti tinggal mata kuliah pilihan yang akan aku ambil gitu ya Kak? Iya, seperti itu. Tinggal mata kuliah yang diambil aja yang masuk ke situ. Kalau kan
semester depan tuh aku tinggal mata kuliah pilihan doang nih Kak. Nah berarti nanti ditulis semua mata kuliah pilihan yang mau aku ambil atau mata kuliah yang tersedia di pilihan prodinya itu. Iya betul. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Yang mana Kak? Mohon maaf, tadi mata kuliah yang mau aku ambil atau mata kuliah yang emang tersedia dan dibuka Oh di iya, untuk mata semester kuliah yang itu. kamu ambil, mata kuliah yang kamu ambil bisa kamu tuliskan di bagian KSA ya. Begitu, bagian mata kuliah, bagian paling tengah. Oke Kak, thank you. Iya, satu pertanyaan lagi, sekaligus 1 menit lagi. Silahkan bagi Nabila Safira. Baik Kak, terima kasih. Tadi kan Kakak nyinggung KKN. Nah, itu kan mungkin apabila dosennya tidak ingin dikonversi, kan ada beberapa dosen yang tidak ingin KKN-nya diganggu gugat, Kak. Itu bagaimana ya? Karena kan saya OTW semester 7 dan semester depan saya akan KKN, Kak. Sebaiknya ikut studi independen kalau begitu, karena jika KKN tidak ingin diganggu gugat, karena kan itu sama kayak magang gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa karena satu dan lain hal, kalau saya boleh saran ikut studi independen begitu. Bagaimana, sudah jelas? Sudah jelas Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ini kita langsung kembali ke room utama ya, begitu, karena udah disuruh balik ke sana gitu. Peluang untuk lulus nanti saya akan jawab di breakout berikutnya. Teman-teman jangan lupa masuk ke breakout room berikutnya. Nanti ketika di sesi CV dan wawancara seperti itu. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Sama-sama, Kak. Recording in progress. Nah ini saya lihat teman-teman udah pada balik lagi nih Kak Sam di main room gitu Kak Sam. Kak Sam bisa melanjutkan lagi. Ini saya serahkan lagi ke Kak Sam ya. Boleh. Halo teman-teman semuanya yang ada di main room, udah balik semua ke main room? Udah, oke. Mungkin aku stop share dulu ya. Oke. Teman-teman gimana nih yang tadi di breakout room kayak gitu? Mungkin aku mau tanya dulu nih dari Fasil 2 deh, dari Fasil 2 kayak gitu. Gimana nih? Tadi di breakout room Kakak? Fasil 2 sudah kembali? Oke, mungkin belum kembali. Oke, nggak masalah. Oke, mungkin Fasil 2 ditambah 1, Fasil 3 deh. Siapa nih Fasil 3? Aku. Oke, gimana nih Evan? Tadi sebenarnya teman-teman asik sih, banyak tanya juga. Cuman tadi ada beberapa yang kepotong. Tadi terakhir masih kepotong penjelasannya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan lanjut lagi deh untuk diskusinya, Kak. Oke, boleh nih, boleh. Mantap. Oke, teman-teman. Mungkin aku juga mau tanya nih, tadi mungkin di Fasil yang paling banyak kali ya, Fasil 5, Fasil Kanadia. Kayak gitu. Gimana nih Kanadia? Wah, seru banget. Anak-anaknya excited banget mau tahu mengenai bahkan ada pembahasan yang udah mulai mengarah ke CV nih Kak Sam. Jadi emang udah pada excited buat mau tahu mengenai CV. So mohon dijelaskan ya Kak Sam mengenai CV dulu, baru kita ke breakout selanjutnya lagi.
Oke, oke, boleh banget. Tapi tadi dari Nadia, apakah semua pertanyaan terjawab? Wah, enggak. Aku ngarahin mereka ke Instagram aja. Nanti kita discuss lebih lanjut. Soalnya nggak cukup katanya Kak Sem. Kepotong. Oke, oke, oke. Nah, buat nanti nih ya, karena tadi aja fasil paling banyak fasilnya karena dia tuh tidak Wah, terpenuhi semua kayak gitu loh, kayak pertanyaan itu masih banyak pertanyaan gitu ya. Jadi next step iya. buat teman-teman gitu mungkin fasilnya Kak Nadia ataupun mungkin mungkin teman-teman yang lain gitu kan yang ada di fasilnya Kak Nadia, fasilnya breakout room lain-lainnya kayak gitu bisa pindah nih nanti ke breakout room lain supaya nanti pertanyaan teman-teman itu bisa kejawab semua gitu ya. Nah, bagus. Itu Ide tips dari bagus. aku. Ide bagus. Boleh ya teman-teman nanti join ke breakout room teman-teman yang fasil yang lain juga biar lebih kejawab pertanyaan teman-teman. Oke, oke, oke. Oke, nah teman-teman, thank you banget nih. Tadi itu mungkin sudah terkait memilih program magang versi terbaiknya teman-teman. Oke, sekarang aku mau tanya nih teman-teman. Ini ada di step ketiga, tapi sebelumnya aku mau tanya. Masih ingat apa enggak kira-kira ada berapa step sih untuk teman-teman itu bisa mendaftarkan diri di MSIB? Bisa menjadi peserta MSIB? Ada berapa step? Ayo coba. 5. Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Oke, cakep banget nih ada 5. Benar banget teman-teman. Teman-teman itu ada 5 langkah untuk teman-teman menjadi peserta MSIB dan ini adalah step ketiga nih dari teman-teman. Diskusikan dengan dosen pembimbing. Jadi di sini teman-teman, ini nanti teman-teman silakan nih berdiskusi dengan dosen pembimbing, dosen wali, dosen pembimbing akademis ataupun apapun itulah namanya. Ini nanti kira-kira teman-teman diskusiin apa sih? Teman-teman itu nanti diskusiin tentang rencana karirnya ke depan teman-teman itu seperti apa. Kemudian kira-kira sasaran skill yang ingin kamu kembangkan melalui program itu seperti apa dan juga terkait konversi SKS nih yang teman-teman itu nanti bingung kira-kira bisa dikonversi kemana aja sih kayak gitu. Ini step ketiga teman-teman, nanti silakan teman-teman diskusi sendiri. Kemudian ini kita masuk ke step keempat, yaitu mempersiapkan surat rekomendasi SR, SPTJM, dan juga CV ataupun resume. Sebelumnya teman-teman, ini sudah ada template SR dan SPTJM-nya. Teman-teman ini silakan di screenshot kayak gitu. Teman-teman di screenshot aja di sini. Aku mungkin kasih waktu sekitar 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, thank you banget teman-teman. Kalau teman-teman kira-kira di sini kelupaan gitu ya buat kasih nge-screenshot, linknya juga sudah ditaruh di Instagram MSIB, sudah ditaruh Kak. Ayo, sudah kan? Udah. Ya, udah ditaruh Kak Sam, aman. Ada di platform dan juga ada di Instagram. Oke, udah ada di Instagram dan juga teman-teman bisa ngedownload ini di platformnya MSIB itu sendiri. Nah, ini teman-teman, tanpa menunggu lama lagi nih, yang teman-teman bingungkan dari tadi banyak pertanyaan dari kolom chat Zoom maupun kolom chat YouTube kayak gitu ya. Kira-kira gimana sih tahap rekrutmen perusahaan secara umum seperti itu? Teman-teman, tahap pertama adalah resume screening. Ini yang setelah tadi teman-teman ngedaftar kayak gitu, kira-kira perusahaan itu ngelakuin apa aja sih kayak gitu. Ini pertama adalah resume screening dulu. Resume screening ini adalah nanti teman-teman tuh akan disaring nih berdasarkan resumenya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman itu nanti akan melakukan berbagai macam interview. Biasanya teman-teman umumnya adalah HR interview, user interview, dan juga case interview. Nah, teman-teman, tapi mohon diingat nih bahwa proses wawancara ataupun proses tahapan rekrutmen ini itu akan berbeda-beda nih. Setiap posisi itu bisa akan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan juga sesuai dengan ketentuan perusahaan kayak gitu. Jadi teman-teman di sini itu bukan patokan, tapi ini adalah secara umumnya. Dan setelah nanti interview, nanti teman-teman juga sudah ada nih offeringnya. Tinggal nunggu offering aja. Nah teman-teman, sebelum itu semua, mungkin tadi juga ada bingung kali ya, Kak, bedanya resume dan CV itu apa sih? Kayak gitu, baik. Ini aku akan mungkin sedikit jelasin ya teman-teman ya, bedanya resume dan CV itu apa. Kalau resume, ini tuh teman-teman tuh konteksnya tuh lebih kompleks kayak gitu, ataupun kira-kira tuh ini tuh hanya mencakup perangkuman dari pengalaman teman-teman semuanya. Tapi kalau CV, ini tuh lebih lengkap teman-teman. Dari riwayat hidup dan lain sebagainya. Kenapa sih lebih lengkap? Karena CV ini kebutuhannya tuh biasanya untuk akademis kayak gitu. Sedangkan untuk resume biasanya tuh kebutuhannya tuh untuk tujuan-tujuan tertentu aja. Dan teman-teman, resume ini karena kebutuhannya tertentu aja, maka idealnya tuh 1 halaman kayak gitu. 1 sampai 2 halaman lah maksimal. Ataupun 1,5 halaman kayak gitu.
Itu maksimal banget nih. Tapi untuk CV itu bisa lebih dari 1, 2, bahkan mungkin bisa lebih dari 2 halaman kayak gitu. Tapi ingat teman-teman, jangan terlalu banyak ya kalau untuk CV ya. Jangan sampai 10 lembar kayak gitu. Itu kebanyakan teman-teman. Itu mau ngelamar, kita ingin untuk melamar pekerjaan bukan untuk melamar orang kayak gitu. Jadi jangan banyak-banyak, cukup sedikit aja. Dan juga teman-teman kalau kronologinya itu diurutkan dari yang terbaru dan CV itu diurutkan dari yang terdahulu. Nah, teman-teman, mungkin pada sesi kali ini aku akan lebih fokus dia membahas soal resume daripada CV. Itu karena tadi ini CV ini bisa lebih lengkap dan lebih banyak dipakai untuk ukuran akademis, dan lebih versi singkatnya teman-teman bisa banget nih buat nanti daftar di resume. Dan resume teman-teman ini kalau teman-teman bisa buat resume, teman-teman bisa buat lebih detail, aku yakin kalau teman-teman juga pasti bisa buat CV kayak gitu. Dan tentunya teman-teman hal ini juga disesuaikan ya dengan kebutuhan atau permintaan perusahaan. Nah, teman-teman, aku mau tanya dulu nih ke teman-teman semuanya kayak gini ya. Sebelum itu, ini ada A, B, C. Kira-kira nih resume mana yang paling cocok sama resume mana nih yang teman-teman punya sekarang ini? Mana yang paling mirip resume teman-teman saat ini? A, B, atau C? C. Oke, mantep banget nih. Ini nggak ada yang milih A, nggak ada yang milih B nih. Oke, nggak ada D teman-teman. Di sini tidak ada opsi tambahan gitu ya, hanya A, B, dan C aja. Oke teman-teman, nggak ada masalah. Teman-teman milih A, B, atau C ini karena di sini semuanya ada penjelasannya teman-teman. Tapi teman-teman, ini adalah ketiga resume paling umum yang sering banget nih buat aku dapetin kayak gitu. Nah, bedanya apa sih tadi dari A, B, sama C gitu ya? Kalau A, B, teman-teman di sini itu adalah resume kreatif. Ini resume kreatif di sini teman-teman, ini tuh nanti digunakan nih buat ngelamar pekerjaan yang posisinya tuh kreatif gitu loh. Atau mungkin posisinya tuh berkaitan dengan desain-desain kayak gitu. Jadi shift itu buat yang A atau B. Tapi untuk yang C teman-teman, ini adalah resume ATS friendly ataupun applicant tracking system. Dan ini teman-teman bedanya di sini tuh lebih simpel, terdapat poin-poin penjelasan, ada kata kunci, dan umumnya itu berbahasa Inggris kayak gitu. Nah, Kak, sebenarnya resume yang baik itu kayak gimana sih? Ini setidaknya teman-teman, aku kasih 5 resume kenapa kita butuh resume yang baik. Pertama nih, meyakinkan mitra ataupun mitra MSIB ataupun besok teman-teman ada mitra perusahaan gitu ya, untuk mewawancarai kita, dan juga ini tuh kita nonjolin gitu loh. Aset terpenting itu yang bikin kita beda dengan yang lain itu apa aja sih? Karena kan mereka juga pasti nerima banget ya banyak resume setiap harinya. Dan jadi teman-teman resume ini itu tuh bertujuan nih untuk membedakan diri dari kandidat lain. Dan ini semuanya teman-teman itu hanya membutuhkan waktu kurang dari 30 detik aja. Mohon dicatat ya teman-teman, kurang dari 30 detik. Jadi gimana caranya nih? Dari 30 detik itu bahkan kurang, bahkan ada yang bilang 15 detik, itu interviewer ataupun yang screening itu lebih langsung tertarik nih dengan teman-teman semuanya. Dan tentunya teman-teman pastinya adalah memberi ringkasan terkait pendidikan, informasi, dan juga pengalaman teman-teman semuanya, dan menunjukkan kecocokan nih antara kemampuan yang teman-teman miliki dengan posisi-posisi ataupun kebutuhan dari perusahaan. Nah teman-teman, aku mau tanya terlebih dahulu nih, ini gosip atau fakta seperti itu ya? Harus pasang foto. Kira-kira gosip atau fakta nih teman-teman? Oh, teman-teman nggak bisa ngeset. Oke. Aku ulangi sekali lagi ya. Teman-teman ini kira-kira gosip atau fakta nih? Teman-teman harus pasang foto. Gosip. Ada yang bilang fakta. Oke. Teman-teman jawabannya adalah tergantung gitu. Tergantung nih teman-teman, gosip ataupun fakta. Gosip ataupun fakta, teman-teman itu harus pasang foto atau enggak. Karena apa? Karena kalau misalnya nih teman-teman itu melamar di posisi yang dibutuhkan namanya look ataupun penampilan gitu ya. Jadi teman-teman harus nih untuk memasang foto. Tapi kalaupun teman-teman tidak di posisi ataupun di posisi yang membutuhkan look ataupun penampilan, jadi teman-teman aku saranin untuk tidak perlu nih untuk teman-teman itu pasang foto. Kedua, desain seperti poster, gosip atau fakta nih? Kira-kira. Gosip atau fakta? Gosip. Oke. Ini cuma satu yang jawab. Gosip, tergantung. Oke, gosip, tergantung. Oke, teman-teman jawabannya sama. Tadi ya benar banget tergantung gitu ya. Tapi kalau hubungan itu jangan tergantung teman-teman. Nggak enak kalau digantungin. Jadi tergantung aja. Tapi untuk kasus ini teman-teman, ini adalah case-nya adalah tergantung seperti itu. Digantungin nggak enak kan? Nah,
case seperti ini adalah teman-teman tergantung nih teman-teman itu melamar di posisi seperti apa. Kalau teman-teman melamar di posisi yang kira-kira itu membutuhkan kreatif atau membutuhkan desain, boleh banget nih teman-teman buat bikin CV ataupun resume teman-teman itu seperti poster, karena itu juga merupakan salah satu penilaian nih. Oh, kira-kira kreativitas teman-teman itu seperti apa sih? Kayak gitu. Kemudian yang ketiga, 1 halaman kira-kira gosip atau fakta nih. Gosip fakta tergantung, gosip fakta tergantung, gosip fakta tergantung, fakta. Oke teman-teman, aku saranin bahwa resume itu terdiri dari 1 halaman, maksimal banget di teman-teman 1,5 sampai 2 halaman. Itu maksimal banget gitu loh. Tapi lebih baiknya adalah 1 halaman. Tapi kalau misalnya ini, oh Kak 1 halaman aku nggak cukup nih gitu. Teman-teman boleh banget lebih dari 1 halaman, ya 1,5 lah maksimal kayak gitu. Kemudian yang ketiga, berbagai warna. Aku sudah yakin teman-teman jawabannya adalah ya. Jawabannya tergantung nih teman-teman. Dari berbagai warna ini tuh tergantung semua teman-teman. Sekali lagi kalau teman-teman melamar pekerjaan di posisi yang kreatif, itu teman-teman desainnya seperti nggak masalah nih kalau teman-teman itu pakai berbagai macam warna. Oke, lanjut ke step berikutnya, informasi umum terkait resume. Ada 5 teman-teman, informasi dasar, pendidikan, kerja atau organisasi, prestasi penghargaan, dan juga informasi tambahan. Jelasnya seperti apa? Aku akan jelasin ini. Informasi dasar kayak gitu. Teman-teman di sini nanti di sebelah kiri ataupun tengah halaman, teman-teman nanti silakan tuliskan nih nama dari teman-teman semuanya. Kemudian di bawahnya, teman-teman nanti silakan tuliskan domisili teman-teman ya. Ingat domisili aja teman-teman. Teman-teman tidak perlu menyebutkan nama lengkap jalannya gitu. Nanti takutnya teman-teman bisa diteror ataupun mungkin bisa dijadikan bahan pinjol ya. Punten, kita semua tidak ingin hal itu terjadi. Jadi cantumkan aja teman-teman domisilinya. Misalnya nih, oh kalaupun di Jakarta gitu ya, Kemayoran, atau mungkin kalau teman-teman mau lebih umum gitu, teman-teman bisa aja langsung nulis di Jakarta Selatan gitu ya, because I'm Jaksel people gitu teman-teman. Bukan. Teman-teman bisa aja nih nulis di Jakarta Selatan atau di Kemayoran ataupun mungkin di DKI Jakarta, itu boleh banget. Kemudian teman-teman yang ketiga, teman-teman itu juga harus menuliskan nomor telepon nih. Nomor telepon baik kalau anak zaman sekarang gitu ya, itu kan ada nomor telepon di WhatsApp beda, ada juga nomor telepon pulsa juga beda gitu. Ada seperti itu teman-teman. Nggak masalah teman-teman, silakan cantumkan aja. Teman-teman kalau mau nyantumin 2 nomor telepon itu, kalau nomor teleponnya berbeda, silakan cantumin dua-duanya, nomor telepon WhatsApp dan juga nomor telepon yang buat pulsa. Kemudian teman-teman juga cantumkan email pribadi teman-teman. Ingat ya, email pribadi. Misalnya nih kayak samueljuan@gmail.com gitu, atau mungkin kalau ada tambahan angka juga masih oke lah. Jangan tuliskan email yang nggak formal teman-teman. Misalnya waktu itu aku pernah dapetin gitu ya, emailnya akucintakamu@gmail.com ataupun misalnya Danita Forever gitu @gmail.com. Jangan seperti itu teman-teman. Tuliskan aja email pribadi dan email formalnya teman-teman. Kemudian silakan masukkan nih portofolio teman-teman ataupun website-website yang mungkin mendukung teman-teman gitu ya, sosial media yang mendukung teman-teman semuanya. Contohnya adalah LinkedIn kayak gitu. Kak, kalau misalnya nih portofolio aku di Instagram gimana? Boleh banget teman-teman. Teman-teman boleh banget nih buat tulis Instagramnya teman-teman di sini, karena itu adalah merupakan portofolio teman-teman. Jadi jangan tuliskan sosial media yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan teman-teman itu sendiri kayak gitu. Kemudian nih, kalau teman-teman mungkin teman-teman IT gitu ya, aku yakin di sini banyak banget nih teman-teman IT. Mungkin dari teman-teman IT bisa klik 1 teman-teman, tekan 1 untuk IT. Tekan 1 untuk IT, ayo. Siapa di sini yang posisinya sebagai IT? Ini, oh chatnya lagi dimatiin ya? Oh bisa. Tekan 1 untuk IT. Oke, Jos, banyak banget nih teman-teman yang dari IT. Aku juga dari IT gitu. Kita sehati teman-teman, sehati sejiwa. IT hubah gitu ya, bukan. Teman-teman, kalau teman-teman dari IT, teman-teman boleh banget juga nih masukin link GitHub-nya kayak gitu. Masukin aja nanti teman-teman di sini ada LinkedIn, kemudian displaynya ada GitHub dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada pendidikan dan penghargaan kayak gitu ya teman-teman. Di sini tulisin aja teman-teman pendidikan terakhirnya teman-teman. Aku saranin teman-teman buat nulisin hanya di kuliah aja, teman-teman pendidikan terakhir itu kuliah.
buat sekarang ya teman-teman, karena teman-teman untuk lamar MSIB, teman-teman pendidikannya tuh mulai sarjana ini yang dituliskan kayak gitu. Tapi kalau teman-teman kira-kira, oh Kak, aku waktu dulu di SMA nih outstanding banget nih, atau dulu aku di SMA aktif banget nih, aku banyak banget nih capaian-capaianku, boleh banget teman-teman tulisin aja maksimal banget di SMA kayak gitu ya. Maksimal di SMA, jangan menuliskan TK, SD, SMP, itu tidak diperlukan, tapi aku sering menemukannya. Maksimal banget teman-teman di SMA gitu. Kemudian teman-teman silakan teman-teman di sini tuliskan aja di sini ekstrakurikuler. Kalau teman-teman di SMA ya ada ekskul yang relevan. Teman-teman juga silakan menuliskan di sini penghargaan yang kira-kira relevan ataupun penghargaan yang teman-teman capai selama teman-teman berkuliah kayak gitu. Tulis aja di sini. Teman-teman juga jangan lupa di sini di bawah universitas gini, teman-teman di sini tuliskan mungkin nama jurusannya. Kemudian teman-teman tuliskan IPK-nya. Jangan lupa teman-teman tulisin IPK di sini. Kemudian di sini juga teman-teman nih tulisin juga ekspektasi kelulusannya itu sampai tahun kapan sih kayak gitu. Ataupun kalau misalnya teman-teman sampai 2024 boleh banget, ataupun misalnya sampai sekarang boleh banget kayak gitu. Dan teman-teman di sini disusun secara kronologis. Di sini teman-teman ada yang paham nggak? Apa sih maksudnya disusun secara kronologis itu? Coba teman-teman tahu atau enggak disusun secara kronologis itu maksudnya seperti apa? Bertahap urutan waktu dari yang terbaru. Cakep banget nih, teman-teman silahkan tuliskan dari yang terbaru seperti itu ya. Jadi terbaru terlama kayak gitu. Next teman-teman, pengalaman profesional gini. Teman-teman bisa banget nih buat nulisin berbagai macam pengalaman profesional banget teman-teman di sini. Dan jangan lupa teman-teman gunakan kata kerja misalnya nih manage, lead, coordinate, orchestrate, dan lain sebagainya. Nah, buat tipsnya nih teman-teman, ini aku mau kasih satu tips nih buat teman-teman semua di sini. Mungkin aku akan izin copy di chat Zoom ya. Everyone in the meeting. Itu teman-teman, itu adalah berbagai macam kata kerja yang bisa teman-teman dapatkan ataupun teman-teman masukin nih di pengalaman profesionalnya teman-teman di sini kayak gitu. Teman-teman juga jangan lupa nih masukin berbagai macam kuantifikasi ataupun misalnya angka-angkanya kayak gitu. Teman-teman masukin aja di sini. Juga teman-teman kalau pun misalnya nih teman-teman pengalamannya itu banyak banget nih, pengalaman organisasi maupun pengalaman pekerjaannya gitu ya, ada banyak banget. Teman-teman tenang aja. Teman-teman tulis aja yang paling relevan, dan juga jangan lupa teman-teman disusun secara kronologis. Kemudian teman-teman ada informasi tambahan di sini ada berbagai macam informasi dari skill, achievement maupun interest. Teman-teman dari skill itu ada banyak banget nih technical skill gitu ya, misalnya kayak kalau di IT itu ada framework, software, programming, desain dan lain sebagainya. Masukin aja technical skill-nya. Kemudian yang kedua, soft skill-nya tuh misalnya kayak problem solving, leadership, communication, dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian teman-teman juga bisa masukin ini language skill-nya teman-teman ataupun bahasa asingnya. Misalnya kayak bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia ataupun tadi ada mention bahasa Arab, boleh banget dimasukin di sini. Kemudian teman-teman silakan juga achievement ataupun pencapaian-pencapaian teman-teman selama teman-teman sesuai dengan posisi itu gitu. Tulis achievement dan juga tulis interest-nya di sini. Oke, lanjut. Berikut kuis pertama, hal yang tidak harus dituliskan pada bagian informasi dasar, A, B, atau C. Yo. A, B, atau C. A, B, atau C. A, B, atau C. C. Boleh banget teman-teman. Jos, oke mantap. Berarti teman-teman udah paham di sini ya. Kok aku berasa dosen? Maaf banget teman-teman. Oke, teman-teman di sini benar banget jawabannya C, alamat sesuai KTP, karena teman-teman itu hanya perlu menuliskan domisilinya aja. Kemudian ini teman-teman, things to remember, hal-hal yang tidak perlu ada di resume. Pertama, media sosial di luar pekerjaan, aku tadi udah mention itu. Pengalamannya nggak akurat, ataupun misalnya teman-teman ngada-ngada gitu ya, teman-teman nggak boleh banget buat nulis itu, karena nanti ini akan berkelanjutan ke interview teman-teman nanti. Itu tidak jujur teman-teman, orang tidak jujur itu tidak disukai oleh Tuhan, teman-teman nggak boleh itu. Kemudian yang ketiga, referensi personal ini seperti testimoni dari orang lain gitu. Teman-teman nggak perlu mencantumkan itu di resume-nya teman-teman. Dan yang keempat adalah data pribadi yang terlalu umum, yang terlalu yang mendetail banget lah, kayak umur, agama, status perkawinan itu nggak perlu banget nih teman-teman buat masukin itu di resume-nya teman-teman. Oke teman-teman, kesalahan umum dalam resume aku ingetin lagi buat teman-teman di sini ada 4, CV-nya nggak lengkap.
Ini artinya kayak nggak ada pengalamannya ataupun nggak ada pendidikannya. Itu nggak boleh banget teman-teman. Yang kedua adalah typo. Itu juga dihindari teman-teman. Kalau teman-teman merasa pengen nih buat resume itu dalam bahasa Inggris gitu ya, tapi kalau aku kira-kira kurang oke nih kalau pakai bahasa Inggris, teman-teman bisa japri ke teman-teman lainnya yang bisa bahasa Inggris. Aku mau minta tolong dong buat tolong cekin resume aku pakai bahasa Inggris, apakah grammarnya udah benar, apakah penulisannya udah benar. Itu boleh banget teman-teman. Yang ketiga data fiktif, aku tadi juga udah mention kayak gitu ya, data-data yang bohong-bohongan itu nggak boleh banget. Yang keempat adalah kontak yang udah kadaluarsa. Kontak ini baik email maupun baik nomor telepon WhatsApp maupun nomor telepon pulsa kayak gitu ya. Itu nggak boleh banget teman-teman, harus pakai aktif. Karena apa? Karena nanti kalau teman-teman kira-kira dirasa cocok gitu ya, tapi kok nggak bisa aku hubungin kayak gitu. Nah, itu teman-teman akan melewatkan kesempatannya kayak gitu. Kemudian ini aku mau kasih tips teman-teman hal yang bisa tambah resume. Pertama, pencapaian yang relevan ataupun impactful kayak gitu di sini. Kemudian yang kedua, sertifikasi. Kalau teman-teman punya itu tulisin aja teman-teman, karena itu juga menambah satu nilai penting. Proyek-proyek yang sesuai, kalau teman-teman ada project dummy, project-project coba-coba atau yang bisa ditujukan teman-teman pastinya ya. Ataupun misalnya proyek-proyek seperti hasil jepretan, kemudian ada kayak dia dan lain sebagainya, teman-teman itu bisa banget buat teman-teman masukin di sini. Dan yang keempat adalah teman-teman bisa nih untuk menekankan kelebihan atau keunikan teman-teman. Misalnya kayak ini achieved atau nominated ataupun created ataupun decrease ataupun increase kayak gitu. Teman-teman nanti tulis saja 4 hal ini yang bisa buat resume teman-teman tuh semakin oke. Ini teman-teman, kalau tadi juga ada yang tanya nih, Kak, rekomendasi template CV ataukah rekomendasi framework yang bisa bikin resume kayak gitu ya. Teman-teman, aku mau rekomendasi banget nih buat teman-teman itu pakai Career Lab di sini. Karena apa? Teman-teman itu nanti cuma tinggal masukin aja nih, proses pembuatannya itu mudah. Teman-teman tinggal masukin aja. Yang kedua, ini nanti juga cepat karena bisa langsung jadi, ada skor dan juga tips resumenya, ATS friendly, dan juga terdapat fitur power resume evaluation buat teman-teman kalau nanti dirasa kurang. Nah, teman-teman, buat teman-teman di sini semuanya sini, teman-teman, aku juga menyediakan nih di sini kode voucher gitu ya buat teman-teman gratis buat pakai resumenya di Career Lab kayak gitu. Teman-teman nanti silakan aja kunjungi careerlab.co, kemudian nanti silakan teman-teman pakai kode promo resume MSIB, dan ini pembuatan ini adalah gratis gitu. Mungkin karena dari kemarin itu juga teman-teman ada yang bingung gitu ya, Kak, gimana sih cara pakai resume di Career Lab kayak gitu. Nah, ini teman-teman di sini silakan aja teman-teman masuk, kemudian nanti teman-teman silakan produk solusi, teman-teman pakai resume builder. Teman-teman nanti silakan di sini isi aja nih teman-teman data dirinya, macam-macamnya. Di sini juga ada skor resumenya. Dan di setiap bawah skor resume di sini teman-teman, ini adalah berbagai macam tips profesional yang bisa teman-teman ikutin ataupun teman-teman alami gitu ya. Teman-teman nanti tulis aja di sini. Teman-teman bisa lihat nih di sini ada berbagai macam tips yang bisa teman-teman ikuti untuk semakin resume teman-teman itu semakin oke gitu, semakin mantep lah. Dan nanti kalau sudah teman-teman silakan aja klik lanjut di sini. Teman-teman nanti silakan klik aja simpan dan lanjut gini. Dan nanti hasilnya teman-teman kalau teman-teman mau download, teman-teman silakan pilih 1 kali unduh, teman-teman lanjut bayar di sini ya. Teman-teman silakan tuliskan di sini resume MSIB, teman-teman terapkan, kemudian teman-teman nanti silakan klik bayar aja, teman-teman tenang. Teman-teman bisa gratis karena total pembayarannya 0 di sini. Kemudian nanti teman-teman bisa mendapatkan resumenya teman-teman dan hasilnya seperti apa. Kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi potongan-potongan tadi itu adalah hasil resume dari Career Lab. Seperti ini kurang lebih hasilnya. ATS friendly, yes, jelas, langsung ini berstandar industri kayak gitu. Oke, lanjut teman-teman. Di sini juga teman-teman kalau mau ngecek resume teman-teman, aku juga udah rekomendasi ini beberapa framework ataupun beberapa website gitu ya. Dan tentunya teman-teman di Career Lab ini juga bisa banget nih buat ngecek resumenya teman-teman. Jadi nih kalau misalkan dari tadi ya skor resume itu kok kurang mantep gitu, kok kurang oke gitu. Jadi teman-teman juga bisa nih pakai produknya Career Lab di resume review. Boleh banget teman-teman, nanti akan kita review secara profesional one by one, dan nanti akan kita kasih masukan nih ke teman-teman semuanya, kira-kira di sini tuh kurang apa aja sih kayak gitu. Oke teman-teman, ini ada quotes terakhir mungkin dari aku. Our social media is our future CV. Our social medias are our future CV. Gitu.
Jadi teman-teman berbijaklah dalam menggunakan sosial media karena apa? Karena itu semuanya bisa di-trace teman-teman. Kalau teman-teman di sosial medianya sering menghujat kayak gitu, itu akan menjadi future resume-nya teman-teman dan juga nanti teman-teman mungkin akan ditolak. Ataupun mungkin ini tips dari aku kali ya. Mungkin kalau kita pasti semua di sini mengalami masa-masa alay ya Bunda. Punten kita semua di Facebook seperti itu, masa-masa alay, masa-masa galau, masa-masa cerita-cerita kayak gitu. Itu aku rekomendasiin teman-teman, teman-teman bisa nih buat kira-kira teman-teman hapus-hapusin dulu kayak gitu. Teman-teman hapus-hapusin dulu ataupun mungkin teman-teman juga bisa buat deaktif aja dulu sosial media teman-teman yang kira-kira nggak sesuai dengan teman-teman semuanya. Oke, begitu. Tadi juga ada yang tanya nih, mention ke aku juga Kak, cara pakainya resume evaluation kayak gimana? Di sini produk solusi ada Wow Resume Evaluation. Teman-teman di sini bisa nih untuk mengunggah resume teman-teman di sini ataupun teman-teman bisa aja langsung milih nih. Jadi teman-teman bisa aja langsung nanti milih kira-kira resume teman-teman yang ingin teman-teman evaluasi itu di mana. Ini aku rekomendasiin banget teman-teman langsung aja pilih resume yang teman-teman pakai di Career, yang buat di Career Lab kayak gitu. Karena nanti tinggal langsung klik, langsung selesai. Kayak gitu. Oke, mantap. Gitu kakak-kakak sekalian, aku kasih ke sesi breakout room, nanti silakan teman-teman join ke breakout room masing-masing dan juga aku mention teman-teman silakan pilih breakout room yang paling sedikit. Ingat ya, yang paling sedikit karena aku tahu nih banyak pertanyaan-pertanyaan di sini tuh yang nanti akan nggak terjawab kayak gitu ya. Kalau teman-teman milih di breakout room yang paling banyak gitu. Jadi paling sedikit. Begitu teman-teman. Aku kembalikan ke Ayu. Oke, terima kasih banyak Kak Sam penjelasan terkait CV dan juga resumenya nih. Nah, untuk teman-teman, sebentar lagi akan masuk ke sesi breakout room. Mas Adit, Kak Adit udah siapkah breakout room-nya? Oke, selamat datang teman-teman di breakout room. Selamat bergabung di breakout room bersama saya Ayuhan Fadianis. Ini formal banget. Santai aja, santai. Jadi di breakout room ini kita kalem ya teman-teman. Jadi kalau yang tadi kita serius-serius, yang nanya-nanya masalah kerjaan, kita sekarang masalah CV gitu. Teman-teman udah pada bikin CV atau belum? Bisa diketik atau di raise hand dan dinyalakan mikrofonnya, silakan. Gimana? Belum. Ada yang belum, ada yang sudah ya. Oke, lagi bikin. Semangat yang lagi suaranya. Ya, nggak apa-apa. Semangat yang lagi bikin, yang belum bikin, ayo cepat bikin. Karena MSIB itu butuh itu, dan kalian adalah salah satu yang sangat-sangat dibutuhkan oleh MSIB. Begitu ya teman-teman. Iya. Ini mohon maaf saya mau ini ya. Bisukan ya. Maaf saya bisukan. Oke. Siap. CV jangan pakai dua bahasa ya. Betul, jangan pakai dua bahasa. Salah satu bahasa. Indonesia atau Inggris salah satunya. Tapi better berbahasa Inggris. Oke, saya share screen terkait CV saya yang salah satunya berbahasa Indonesia. Ada yang berbahasa Inggris, nanti teman-teman bisa lihat perbedaannya ya, begitu. Nah, CV saya ini memang ada dua. Nanti teman-teman bisa melihat secara langsung CV yang manakah yang teman-teman butuhkan. Apakah yang berbahasa Indonesia atau yang berbahasa Inggris, begitu. CV itu kembali lagi ke teman-teman itu sesuai kebutuhan. Oke, saat ini saya sedang membuka CV saya yang berbahasa Inggris, jadi sedang loading, harap ditunggu dulu ya. Saya juga mau share screen yang ini, berbahasa Inggris. CV yang kebanyakan dipakai yang nantinya teman-teman ketika mendaftar beasiswa luar negeri,
teman-teman bisa bisa membuka CV yang seperti itu. Begitu, sepertinya sudah cukup dipahami ya. Saya buka lagi yang berbahasa Indonesia. Dua-duanya dua versi saya buka. Jadi nanti teman-teman bisa melihat secara langsung begitu. Belum saya share screen, sebentar ya teman-teman. Sembari menunggu, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai CV? Kak, izin bertanya. Boleh? Silakan. Yang menentukan kita membuat CV harus pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu apa, Kak? Oke, yang menentukan CV kita harus berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris adalah kita sendiri mau berbahasa apa.